Jadi revisi Undang-Undang Pilkada yang batal itu adalah cerita awal. Tapi apakah akhirnya akan berlangsung dengan baik, dengan indah, itu tergantung pada seperti apa pilihan kita akan kita jatuhkan pada saat Pilkada serentak 2024 mendatang. Makanya, karena kita tidak mau salah pilih, kita tidak mau memilih kandidat yang tidak taat konstitusi, tidak mau memilih kandidat yang korup, yang misalnya pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan, penting bagi kita memanfaatkan satu suara yang kita punya betul-betul secara berharga dan baik. Karena dalam pilkada, satu orang, satu suara, satu nilai. Buatlah suara kita menjadi betul-betul bermakna. Karena kalau sampai kita salah pilih, yang akan merasakan itu adalah kita sendiri. Sebab orang-orang yang kita pilih itulah yang akan membuat keputusan, mengambil kebijakan, menyusun anggaran. Nah, jangan sampai kebijakan, keputusan, dan anggaran yang mereka buat justru tidak berkontribusi positif untuk kita. Oleh karena itu, sebagai pemilih cerdas, pemilih kritis, jangan pernah gadaikan suara kita dengan uang. Karena apa yang kita hadapi beberapa hari belakangan, upaya-upaya melawan konstitusi, bisa jadi karena suara kita tidak diberikan pada wakil-wakil yang tepat. Kita harus mau menolak politik uang, harus mau menolak sogok dan suap politik dari kandidat. Kalau dia saja tidak menghargai kita sebagai pemilih yang harusnya anti korupsi, maka bisa jadi saat menjabat dia pun akan menggunakan perilaku yang sama. Karena pemilih sudah disogok, sudah disuap, maka pembangunan yang akan dilakukan juga akan dia ambil anggarannya untuk mengganti uang yang digunakan untuk menyogok dan menyuap. Selain itu kita juga harus mewaspadai politisasi birokrasi, politisasi aparatur sipil negara. Ada tiga hal yang harus kita waspadai dan pastikan supaya pilkada berjalan baik di 2024. Pertama adalah ancaman atau bahaya politik uang, jual beli suara. Kita harus berani menolak politik uang dan jual beli suara supaya bisa menyetop calon-calon yang potensi menjadi koruptor untuk terpilih. Yang kedua, kita harus mewaspadai politisasi birokrasi, jangan sampai aparat birokrasi itu dipolitisir atau berpolitik praktis untuk kepentingan calon tertentu. Dan yang ketiga, kita harus pastikan penyelenggara pemilu kita netral dan profesional, tidak melakukan tindakan-tindakan yang partisan atau merugikan kontestan atau pemilih tertentu. Jadi calon walaupun banyak dia tidak akan bermakna apapun kalau praktik yang berlangsung di pilkada itu adalah praktik yang transaksional, jual beli suara, birokrasinya tidak netral atau penyelenggaranya partisan. Jadi calon yang banyak itu akan kita apa namanya eh, respon atau kita akan sambut dengan gembira dengan perilaku pemilih yang menolak politik uang, memastikan birokrasi yang netral dan juga penyelenggara pemilu yang profesional dan non partisan. Kita harus menggunakan putusan nomor 60 MK untuk mendorong, memastikan dan meminta partai politik mengusung kader-kader terbaiknya sesuai dengan figur yang dikehendaki konstituen. Jangan sampai kemudian terjadi calon tunggal karena skenario konspiratif partai yang tidak siap berkompetisi atau aji mumpung begitu ya, karena tidak berani bertaruh dengan suara rakyat. Jadi kita pasca putusan 60 ini juga harus berlanjut dengan langkah-langkah konkret menagih partai untuk mengusung kandidat terbaiknya dan calon-calon terbaik mereka, termasuk juga mengusung figur-figur yang memang dikehendaki rakyat supaya betul-betul pilkada bermakna, berjalan jujur adil, kompetitif dan inklusif menawarkan putra-putri terbaik untuk daerah yang menyelenggarakan pilkada.